suka bawa berkat, betul tidak? Suka bawa nyampe rumah kata si kakek, assalamualaikum. Dijawab sama si nenek, waalaikumsalam kakek. Dibuka pantonya rekeng, silakan kakek masuk. Masuk si kakek, terus si kakek berkata, nenekku yang tercinta, ini ada berkat dari panitia Maulid di Al-Muhajirin. Gimana jawab si nenek? Alhamdulillah kakek tercinta, dari tadi perut nenek sudah keroncongan, kakek membawa berkat, mari kita makan sama-sama. Dibukalah berkat itu sama si kakek dan si nenek. Pas mau dimakan, tiba-tiba lampu di rumahnya otomatis gelap-gelap. Tapi si nenek karena kelewat lapar, gak peduli gelap, yang penting makan jalan. Diraba-raba sama si nenek, ada yang bulat dikirain paha ayam. Diambillah terus dimakan, sudah nyampe ke mulut ternyata cabe benot, cabe ban. Atuh si nenek teh ladaun, tiba-tiba si nenek mules naona patuangana dina kaayaan poek. Si nenek minta tulung ka carogena, aki anter kuring reka cai. Cuk si aki kagok senan ini, aki keur ngahuap nu akhirna si nenek nangtung idit sorangan kajaman, geus nepi kajaman gek dina luhureun pacilingan. Tekantos 5 menit ngagarowok si nini teh, aki tulungan ini yuk geus beres hajatna, hayang gerak cecewok caina saat pantareun setrum. Nu ayeuna ceuk si aki kelatu cina nini daguan si aki tuluy keluar ayap-ayapan. Da puguh poek teh neangan naon, neangan emer, neangan cai. Pelebah teh digireun panto, aya emer dieusi, dibawa ku si aki ka kamar cai. Tah cenah nini cai teh tukan islami diange cebok ku si nini, ngeun karasaweunana ku si nini teh bet panas. Cek si nini nah aki cenah ieu teh nu nini bet panas. Cobi cenah aki coangan, atuh lumpat si aki teh bari mawa bensin, bari mawa korek pas dihurungkeun korek, atuh beledung si horeng cai dina emer teh bensin, urut incuna ngomean mot. Atuh lain kahuruan anrok si nini teh. Kunaon eta sababna? Gara-gara poek dina urusan dunya geges kurang-kurang nama picilakan, kan tenan urusan akhirat, kan tenan urusan agama. Numawi ibu bapak pamuda pamudi meskipun geus wengi rela ngorbankeun waktosna, angkat di bumi masing-masing, ngeriung di depan tempatan sabab butuh ku ilmuna Gusti Allah. Numawi mudah-mudahan saderek sadayana sawangsulna di tempatan lain bungkul menang ridho Allah, lain bungkul menang rahmat Allah, lain menggungkul kenging syafaat ti paduka Rasulullah. Ibu jeung bapak wangsul ti dieu dipaparin ilmu anu manfaat, amin ya robbal. Pernah membaca suatu kitab, ada sejarah seorang ulama Allah yang termasyhur, beliau itu adalah ahli fikih dan ahli hadis. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak lagi melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Setelah melaksanakan tawaf, tidurlah Abdullah bin Mubarak. Dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak mimpi kedatangan paduka Rasul, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya paduka Rasul menyampaikan pesan kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, jikalau engkau sudah beres melaksanakan ibadah haji, pergi ke kota Baghdad, cari orang yang bernama
Bahrom al-Majusi, sampaikan kepadanya Allah meridhoinya dan salam dari kami. Begitu kata paduka Rasul kepada Abdullah bin Mubarak. Seketika Abdullah bin Mubarak terbangun dari mimpinya, seraya dia kaget karena mimpi kedatangan insan yang istimewa, kedatangan makhluk yang paling istimewa. Lalu Abdullah bin Mubarak melaksanakan tawaf lagi 7 kelilingan. Beres tawaf, Abdullah bin Mubarak sholat lagi 2 rakaat. Setelah selesai sholat, zikir Abdullah bin Mubarak, lagi berzikir, tidur lagi Abdullah bin Mubarak, sampai 3 kali Abdullah bin Mubarak mimpi dihadiri oleh paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Setelah beres masa ibadah haji, maka Abdullah bin Mubarak pergi ke kota Baghdad mencari seseorang yang bernama Bahrom al-Majusi. Singkatnya, ketemulah dengan Bahrom al-Majusi. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, wahai Bahrom, amal apa yang engkau kerjakan sampai Allah meridhoi dan paduka Rasul menitipkan salam? Maka Abdullah bin Mubarak diberitahu oleh Bahrom al-Majusi, salah satu amal Bahrom al-Majusi, suatu malam pernah kedatangan tamu seorang istri muslimah yang meminta api. Setelah dikasih, lalu istri itu keluar dari rumahnya Abdullah, dari rumahnya Bahrom, lalu memadamkan apinya. Maka timbul dalam hati Bahrom kecurigaan karena wanita itu minta api, setelah dikasih apinya dipadamkan. Lalu Bahrom pergi mengikuti wanita muslimah tersebut. Tatkala wanita muslimah itu masuk ke dalam rumahnya, Abdullah bin Bahrom mengintip dari sela-sela pintunya. Terdengar rintihan dari dalam rumah tersebut. Anak-anaknya wanita muslimah berkata kepada ibunya, wahai ibuku, sudahkah engkau mendapatkan makanan? Perutku sudah tidak kuat menahan rasa lapar. Terdengar oleh Ki Bahrom. Lalu seketika di dalam hatinya Bahrom ada rasa simpati. Pulanglah ke rumahnya, mengumpulkan sejumlah makanan. Dibawalah makanan itu ke gubuknya wanita muslimah itu. Diberikanlah oleh Bahrom supaya wanita muslimah dan anak-anaknya terbebas dari kelaparan, bisa menikmati hidangan dan makanan. Bahrom memberikan makanan kepada keluarga muslimah yang lapar. Seketika dijawab dengan keridhaan Allah, mendapatkan salam daripada Rasulullah. Padahal Bahrom itu agamanya Majusi, penyembah api. Apalagi warga masyarakat Perum CSP yang notabene semuanya iman kepada Allah, agamanya muslim semuanya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan materinya supaya terlaksananya kegiatan ini untuk mengagungkan kelahirannya paduka junjunan. Saya yakin semua yang telah berkorban akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jangan takut habis uang kalau dipakai untuk kebaikan. Kenapa? Kita lihat lagi sebuah sejarah. Ada sahabat Nabi yang namanya sudah tertulis di surga. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Namun sayang, Abdurrahman bin Auf dalam riwayat Allah akan memasukkan ke surganya di antara sahabatnya itu yang paling terakhir. Kenapa Abdurrahman bin Auf paling terakhir dimasukkan ke surganya?
toh ternyata Abdurrahman bin Auf itu banyak hartanya, banyak uangnya. Yang banyak harta dan banyak uangnya pasti lama dihisabnya. Setelah mendengar itu Abdurrahman bin Auf berusaha ingin menjadi sebagai orang miskin. Bermacam cara dilakukan, termasuk setelah perang Tabuk, tatkala para sahabat di Madinah ikut dengan Rasulullah berperang, otomatis kebun kormanya tidak terawat. Sehabis pulang dari perang, kurmanya busuk semuanya. Ditawarin kepada bandar, tidak ada yang mau beli karena kurmanya sudah busuk. Maka sedihlah para sahabat yang ikut perang. Terdengar berita itu oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf terhiang dalam pikirannya, ini kesempatan untuk menghabiskan harta saya, mau dibalikan untuk korma busuknya para sahabat yang ikut perang. Maka dijualah seluruh aset Abdurrahman bin Mubarak. Dijualah seluruh harta, tanahnya, untanya, uangnya dipakai membeli korma busuk yang ditinggalkan perang oleh para sahabat di Madinah. Maka para sahabat seketika senang semuanya karena kormanya tadinya tidak ada yang beli, tiba-tiba oleh Abdurrahman bin Auf dibeli semua. Berbondong-bondong datang ke rumah Abdurrahman bin Auf, menawarkan kormanya, satu persatu dibeli sampai habis hartanya, uangnya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kata Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang menjadi saya sebagai orang miskin tidak akan berat hisaban nanti di akhirat karena harta saya sudah ludes dihabiskan semuanya. Jelang waktu beberapa hari, Pak, tiba-tiba di Yaman terserang wabah penyakit menular. Kalau kemarin tahun 2019, 2020 di dunia gempar dengan penyakit COVID-19. Betul tidak? Dulu di Yaman ada wabah penyakit menular. Maka tabib-tabib, dokter-dokter di Yaman rapat semuanya untuk mencari jalan keluar penawar dari penyakit itu. Hasil daripada ilmuwan medis, ternyata keluarlah penawarnya, tiada lain dan tiada bukan penyakit itu, virus itu bisa sembuh dengan kurma busuk. Seketika di Yaman mencari kurma busuk, ada kabar di Abdurrahman bin Auf, lari ke Madinah, dibelilah korma busuk punya Abdurrahman bin Auf, tidak tanggung, harganya 10 kali lipat dari pembelian Abdurrahman bin Auf. Subhan. Kalau Abdurrahman bin Auf kalau awalnya belinya 10.000 1 kilo, dibeli sama orang Yaman 10 kali lipat, berarti 100.000 1 kilo. Kira-kira untung apa rugi? Abdurrahman bin Auf jadi miskinnya atau makin kaya? Karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu menginfakkan, menggunakan harta untuk terselenggaranya pembacaan maulid, memperingati dilahirkannya baginda Rasul. Baginda Rasul bersabda, man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk mengagungkan kelahiranku, untuk membacakan maulidku, maka annama anfaqa jabalan minad dahab, sama dengan menginfakkan gunung yang terbuat dari emas fisabilillah, di jalan agama Allah. Padahal yang kita keluarkan 1 dirham. 1 dirham itu kalau dinominalkan berapa? 1 dirham itu kurang lebih 3 gram perak.
Jadi dirham itu uang terbuat dari perak. Kalau harga perak 1 gramnya 70.000, berarti kalau 3 gram 210.000. Uang 200.000 yang ibu infakkan, yang bapak infakkan untuk terselenggaraan acara ini sama dengan meninfakkan 1 gunung yang terbuat dari emas. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham untuk memperingati, untuk mengenang waktu kelahirannya Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, merekalah yang akan menjadi teman-temanku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin semua yang hadir di sini ini adalah calon-calon penghuni surga, amin. Calon-calon penghuni surga, amin. Pertanyaan anak ka surga narek engkerek ayeuna. Mining ayeuna. Mun ayeuna kada maot heula teh heula. Naon margina moal asup ka surga lamun teu maot heuh. Ibu wios mah ayeuna. Mu balik ti payun, ibu ti pengker. Ada napi mu balik ti pengker, ibu ti payun. Kumaha Gusti Allah punya nu penting urang tiasa sareng di surga Allah, amin ya robbal, amin ya robbal. Tapi cenah mungkin wartos aya cenah ibu-ibu ge di anu teu masihan, aya nu teu masihan. Infak itu, sedekah itu bukan selamanya dinilai dari nilai uang, tapi sedekah itu bisa juga dengan tenaga atau dengan pemikir. Bahkan di dalam agama senyum juga itu adalah sedekah. Komo sirina babarengan mapan raos dunya. Coba ibu calik di bumi bari ngadaweung lalajo TV heug ibu seserian nyalira seri sorangan saya tenapi henteu dijemput ku petugas di rumah sakit. Nah, dabongan seserianana sorang. Metak mining seuri babareng. Seuri ge itu adalah sedekah. Maka setiap senyuman yang terlontar dari bibir merkahnya para ibu membuat hati yang lainnya bahagia. Ibu mendapatkan nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kita peringati itu siapa? Insan pilihan Allah. Tabu setengah 12. Biasana ngaosna sok dugi ka tabu sabaraha? Sok dugi ka tabu sabaraha, Bu? Maulid tiada lain dan tiada bukan supaya orang biasa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Salah satu napa akhlak paduka Rasul mah tara tutah titah kapamajik. Laras Bu. Paduka Rasul mah tara nitah kapamajik. Paduka Rasul itu jarang menyuruh istrinya, Kak. Ibu caroge ibu sok liwarang tara. Sok liwarang tara. Hoyong caroge ibu teu miwarang. Turuti akhlaknya istri paduka Rasul. Kenapa paduka Rasul tara nitah ka istrina? Sabab istrina tong bujang-bujang dipiwarang, teu dipiwarang oge sok ngayahokeun dalira. Contoh suatu ketika paduka Rasul menuangkan air dari teko ke gelasnya sendiri. Pas kelihat sama istrinya langsung menangis meminta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau menuangkan air sendiri tidak nyuruh sama saya? Nangis paduka Rasul. Urang sok itu tara.
Hiji waktu Kangjeng Rasul nuju ngaputan acukna anu soeh katinggalan ku istrina digabruk ku istrina sawios ya Rasulullah ku abdi urang kaputan osok kitu tara atuh pantesan caroge nitah wae ka ibu da ibuna kira ngartos kanu janten carog tinggal upami hoyong gaduh caroge akhlakna seperti Kangjeng Rasul maka ibu ikuti akhlakna Siti Khadijah. Ibu garwa Rasul mah Siti Khadijah upami bade bersanding sareng Kangjeng Rasul teh sok dangdan ibu sok dangdan tara pami bade ka mana kaonangan ka mana deui ka pasar ka mana deui payunin caroge sok dangdan tara Allahu Akbar mangga taruskeun ka Pak RT Pak RT jeung wargana ngarona dugikeun ka tabuh 3 subuh uih ka bumina maklum ari ngarona teh begadang atuh tunuh leles lungse dongkap ka bumi mukakeun kamar ningali ibu istrina bobona bujeng-bujeng kadangdan make daster geus pinuh ku jalan tah katingali ngabolek lakutangna geus ditalian ku rapia sabelah kancing dakter nuluhur warnana beureum hanapna warna hejo geus warna-warni ciga pelang katamih bobona teh ker kira-kirana caroge ibu bakal sumangeteun atanapi moal ih teh kenging kitu kadahna kumaha mun dek dongkap caroge teh dangdos heula Bu bahkan sor Kangjeng Rasul sae nama kamu seorang istri keur ngabungahkeun caroge teh 10 menit sebelum caroge ibu asup ka kamar ibu kedah dangdos heula ge calik ibu teh dina kursi bayunan kana kaca cana ku ibu teh tisu kacretkeun ka dieu teh pembersih wajah usap-usap kana larai geus dibersihan wajahna ku pembersih ngangge ibu teh gelos onon juga teu namina teh haslin nya mun di Garut mah nu kerame teh haslin seger senow cap gunung eta teh haslina artis zaman baheula wedakna ge ku Saripohaci ayeuna mah geus teu usum ibu ngange wadakna anu mahal tos beres di wadah di buruan ieu luhureun soca naon namina teh Bu shadow gloss on teras ngangge lipstick geus beres kitu nganggo acukna anu sek tiba-tiba ka kuping carege ngetrok kana pantokan geus kitu buka ku ibu pantokna pasangkeun ku ibu aina lisah seungit set kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah Anda sok itu tara ibu paingan atuh caroge ibu teh batah calik di bumi batah kene di posron Allahu Rabbi nyeta cenah ji lain teh hayang dangdan da salakina tara merewet da salakina tara mere biaya keur ka salon ibu teh kenging eleh mun caroge teh mere artos keur meuli wedak lamun caroge teh mere artos keur lisah seungit ibu kantun lungsur ti bumi di buruan aya tangkal surawung ku ibu galei surawung popokeun kana kelek sugan teh salaki teh ieu pinang lauk alhamdulillah Allahu Rabbi ya Karim ya Rahman ya Rahim. Setengah 12 Bu panitia tos nyaharewa sawatos parantos sunyi teh parantos sunyi teh kinten-kintena teraskeun akan miatos heula panitia kumaha panitia oh iya siap para ibu Bu sate acan simkuring mongkor emut Bu Paduka Rasul ngadawuh kieu Bu nya pihartosinana
engke di akhirat teh bakal aya cukang sirotol mustaqim. Ari cukang sirotol mustaqim teh ibu lalakon lempangna 1000 tahun nanya 1000 tahun datar 1000 tahun mudun, berarti di awal setar dugikeun kapini cukang sirotol mustaqim teh itu 3000 tahunan. Teras eta cukang sirotol mustaqim teh didambalna tina bulu malaikat malik penjaga lawang neraka. Teras dibelah 7, maka sekret eta cukang sirotol mustaqim leuwih sekret daripada sekretna pedang, leuwih sekret daripada sekretna dihanapeunana eta sirotol mustaqim teh naraka nu keur mejeh-mejehna ampul-ampul sulit bu hoyong mentas dina eta cukang sirotol mustaqim. Tapi dihanapeun eta cukang sirotol mustaqim di permukaan neraka tiba-tiba aya parahu nu nyamperkeun. Eta parahu rek ngajemput umat Rasul dianterkeun ku eta parahu nepikeun ka surgana Allah, bisa terhindar tina digebrus kana neraka jahanam, bisa terhindar tina cukang sirotol mustaqim. Ibu hoyong terang naon anu jadi parahuna engke di akhirat. Toh ternyata Pak, toh ternyata Bu, nu jadi parahuna, nu jadi kapal layarna tatkala mentas cukang sirotol mustaqim itu adalah masjid nu di dunia dibangun, masjid nu di dunia dimakmurkeun. Eta masjid bakal nyamperkeun engke ka ibu kepada siapapun yang membangunnya, kepada siapapun yang memakmurkannya, mengantarkan jadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hoyong ibu gaduh parahu kapal laut engke di akhirat anu nyampekeun ibu jeung bapak ka surga. Hoyong di kampung kita ada masjid tercinta, Masjid Al-Muhajirin. Tadi saya berbicara ngobrol bersama ketua DKM dan seluruh tokoh di sini, murni 99% masjid ini swadaya dari warga sekitar, betul tidak? Infak sedekah jariah wakaf para ibu dan para bapak sekalian. Namun setelah saya masuk ke dalam masjid, ya Allah, ini masjid benar-benar luas. Terus arsitekturnya juga luar biasa. Meskipun di Karawang panas, tapi tatkala masuk ke dalam masjid terasa sejuk karena atapnya begitu tinggi dengan kubah yang begitu mewah. Namun pas saya keluar dilihat-lihat, kayaknya ini masjid belum sampai ke finishingnya Bu ya, belum beres Bu ya. Kira-kiranya menurut ibu ini masjid sudah 100% beres atau belum? Sudah kelihatan istimewanya apa belum? Coba bayangkan kalau ini masjid belakangnya sudah diplester, sudah dipasang AC, sudah dipasang kaligrafi, sudah dicat, bawahnya dipakai itu apa, granit, mewah apa tidak? Mewah apa tidak? Bagus apa tidak? Terus masjid ini berada di kampung kita. Kira-kira saya orang Garut datang ke Karawang, saya bilang wah masjidnya luar biasa. Yang bangga orang Garut apa orang sini? Orang Garut apa orang sini? Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama selesaikan masjid ini. Uang 1000, uang 2000, uang 10.000 kita sama-sama kumpulkan sekarang. Kita niatkan untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Siap? Siap Bu? Ayo orang berjuang Bu, orang berjuang ibu terus dikapungkur jeung para bapak dasar tadi ke 88%. Ieu kenging warga sekitar
telepat upami dina waktu ayeuna mungkin ibu tadi mau berangkat ke acara membawa uang 100.000 dikasih ke anak buat jajan 90.000 buat beli bakso, buat beli cimol, buat beli cilok, ada kembaliannya 1.000, 2.000, 10.000. Nanti saya bikinkan panitia menggelar sorban diikuti oleh sholawat, harapan kita mendapat keberkahan dari Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah. Selain daripada kita mengagungkan kelahirannya, kita juga berniat berhajat untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Siap Bu, siap? Bangga panitia yang mau gelar sorban boleh. Bila mana tidak ada sorbannya, ini punya saya sorbannya.